ditenangkan. Akhirnya Kak Yoga cerita. Kak Yoga cerita kenapa yang membuat saya paling nangis adalah adanya Siji. Aku langsung shock pada saat itu. Jadi dia bilang, saya melihat Siji, saya tahu dari ceritanya dari Papi Vero bahwa dia tidak punya pekerjaan, makan aja susah apa segala macem. Tapi setelah saya ketemu dia, kok dia sepertinya kayak tidak ada beban. Hidupnya itu kayak pecicilan, kayak belatung, pokoknya kayak tidak ada beban. Padahal kamu sama sekali tidak punya karir, kamu tidak punya pekerjaan. Dibanding dengan saya yang punya pekerjaan, punya duit banyak apa segala macam, tapi hidup setiap hari itu seperti kayak tidak bahagia. Dan saya kan pernah bilang bahwa aku tuh yang penting bahagia, hidup cuma sekali. Aku bilang begitu kan, pernah sama Kak Yoga itu. Tapi Kak Yoga itu ternyata mengambil banget di otaknya dia gitu. Maksudnya dia sekarang udah dalam keadaan yang settle down, dia punya mobil, dia punya karyawan ratusan, dia punya apa segala macam. Tapi hidupnya setiap hari itu pura-pura jadi orang lain gitu. Disitulah dia cemburu banget dan jealous, makanya dia tuh dengan adanya aku dia senang banget. Maksudnya kayak jadi contoh dan juga jadi semangat lagi. Makanya dia ketika ada anak kecil itu yang nyanyi itu tentang kehidupan, kayak tidak ada yang sempurna, kalau nggak salah pada saat itu lagunya The Massive, itu dia langsung nangis, nggak bisa menahan diri sendiri gitu, karena dia sangat jealous dengan kehidupan aku yang sama sekali tidak punya apa-apa tapi tetap masih bisa kayak senyum, cengengesan apa segala macam gitu. Itulah di situ akhirnya kita akrab banget sama si desainer itu. Pokoknya sangat akrab, kita berempat kemana-mana kita bareng, tidur kita bareng, sewa hotel kita bareng, kadang kita jalan. Pokoknya di Jakarta itu yang rencananya cuma 1 minggu, akhirnya saya 2 bulan, bayangin. 2 bulan saya keluar dari Bali, jadi di kos-kosan di Bali itu saya tinggalkan selama 2 bulan. Cuman pada saat itu Papi Vero memang bantu untuk bayarin kos sih pada saat itu. So, niatnya cuma 1 minggu, akhirnya saya di sana didekap, nggak boleh kemana-mana, kamu di sini aja jadi temennya Kak Yoga. Akhirnya kemana-mana, beli kain, beli apa segala macam, itu saya melihat aktivitas mereka. Dan Kak Yoga itu jadi sering jadi diri sendiri. Ayo kita kemana? Kita nongkrong di kayak apa namanya, McD di daerah Kemang apa ya? Pokoknya yang banyak begitu-begituannya di lantai 2 itu. Terus kemudian jajarnya itu ada karaoke. Nanti saya akan foto-fotonya itu saya akan tampilkan. Ada karaoke masterpiece-nya Ahmad Dhani. Kita karaokean di situ. Pokoknya kita menghabiskan waktu bareng-bareng berempat begitu. Terus akhirnya di satu malam terjadilah kita tidur di satu apartemennya Papi Vero. Jadi Papi Vero itu dikasih apartemen sama si Cici itu gitu. Kita tidur di situ karena si Cici itu kan juga punya suami. Jadi apa namanya, tidak pernah tidur di situ gitu. Jadi kita yang menempati berempat. Disitulah terjadi sesuatu hal. Aku tidur, sepertinya Kak Yoga udah tidur, Papi Vero udah tidur, tapi si Arab ini belum tidur. Si Arab itu tidurnya pas banget di samping aku gitu. Jadi dia tuh kayak udah grepe. Akhirnya saya membalikkan badan gitu, karena saya udah merasakan kayak hembusan nafasnya tuh yang hangat, yang bikin bulu kuduk itu merinding. Akhirnya saya membalikkan badan. Akhirnya kita sentuh-sentuhan hidung, terus kita bertukaran kayak hawa hangat itu. Sudah tidak bisa dibayangkan lagi pada saat itu. Ya udahlah. Pada saat itu ya dia pertama kali melandaskan ciumannya, terus aku mencium balik apa segala macam. Intinya oke. Itu terjadi di tengah mereka berdua lagi tidur. Hai Kak Yogi. Hai Kak Yoga. Kami melakukannya. Maafkan kami karena kami tidak bilang, tapi pada saat itu aku pikir kalian tahulah pasti. Jadi kita melakukannya di tengah-tengah kalian. So, itu terjadi aku sama si Arab itu. Itu adalah pertama kalinya saya melakukan di Jakarta dengan si Arab itu. Padahal Papi Vero itu sangat tertarik sama saya secara seksual. Jadi Papi Vero itu mengincar saya. Jadi ketika saya tidur sama Papi Vero itu selalu mencari alasan supaya bisa merasakan saya. Tapi saya sama sekali tidak tertarik sama Papi Vero. Padahal dia ganteng banget. Cuman saya sama sekali sudah berpikir bahwa dia adalah papaku, ayahku. Jadi kalau saya lagi curhat atau sedih, aku curhatnya sama si Papi ini gitu. Jadi sudah sama sekali tidak ada secara psikologis kalau saya tertarik sama Papi Vero pada saat itu.
Tapi Papi Vero sangat tertarik sekali sama saya. Tapi saya tidak pernah, jujur, tidak pernah sama sekali melakukan apapun dengan Papi Vero. Cuman memang Papi Vero kadang kayak cari-cari, curi-curi kesempatan untuk cium gitu. Tapi aku pada saat itu ya bagaimana supaya menghindari gitu, dan saya selalu berhasil pada saat itu. Di Jakarta sudah hampir 1 bulan dan hari-hariku tuh selalu fun dengan mereka berempat. Jadi kita tuh kayak benar-benar kayak sudah kayak sahabat akrab. Saya juga jadi banyak kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang dari dunia entertainment, terus kemudian kayak artis apa karena mereka kan kehidupannya kayak suka minjemin baju ke ke DA apa, kalau nganterin baju ke Indosiar apa segala macam, aku cuman ngikut apa segala macam gitu loh. Jadi pokoknya intinya kehidupan aku tuh benar-benar kayak berubah dari yang saya tadi jadi Bali, saya tidak tahu apa-apa, ternyata kehidupan selebriti itu seperti itu. Meskipun saya bukan berkenalan sama selebritinya, tapi saya dekat dengan kehidupan mereka itu kayak oh ternyata begini, oh ternyata begini. Nggak begitu terlalu menarik sih menurut aku. Aku lebih suka dengan kehidupan bebas yang ada di Bali sebenarnya. Cuman well, itu adalah kehidupan baru, jadi aku tetap menikmati pada saat itu. Akhirnya setelah 1 bulan di Jakarta, Papi Vero bilang begini, "Si J, kamu kan bisa nyanyi. Awas kalau kamu bilang nggak bisa ya. Kamu kan bisa nyanyi, kemarin kamu juga udah sempat nyanyi pada saat acaranya Kak Yoga katanya. Sekarang kamu akan saya kasih tugas. Kamu kan pengen jadi artis juga kan?" Dia bilang gitu. "Yes, aku pengen jadi artis," aku bilang gitu. "Oke, ini adalah kesempatan pertama buat kamu dan kamu jangan menyia-nyiakan," katanya. "Oke, saya akan bawa kamu ke Pati. Saya punya temen anggota DPR di Pati. Dia akan menikahkan anaknya, dan itu akan sangat besar acaranya. Jadi kamu akan menjadi kayak sumbang lagu lah, udah sumbang lagu aja di sana. Cuman kita akan siapkan bajunya segala macam, sepatunya dari Jakarta," katanya. Akhirnya di Jakarta itu saya fitting sama Kak Yoga juga support bajunya apa segala macam. Aku pikir itu kayak nyumbang lagu satu aja gitu ya, kayak kita kayak menghadiri acara terus kita nyumbang lagu. Aku pikir begitu kan. Ya udah, tapi saya juga sama sekali tidak curiga kenapa saya disiapkan ada beberapa baju. Saya bawa beberapa baju, kayak baju-baju yang benar-benar buat show begitu. Tapi aku pikir kayak mungkin acaranya ada beberapa, jadi mungkin ini adalah dress code-nya apa segala macam. Tapi sama sekali saya tidak curiga sama sekali. Aku ya iya aja dong, tapi si Papi Vero itu sepertinya kayak menitik beratkan pada hafalin lagunya. Awas kalau nggak hafal. Hafalin lagunya, terus kemudian performnya jangan ini. Jadi setiap kita mau tidur itu saya tuh ngafalin lagu, terus kemudian cara jogetnya. Aku pikir kayak buat apa, kan cuma nyumbang lagu aja, satu aja kan nggak apa-apa, aku bilang gitu. Udah, kamu harus nyumbang lagu 3 minimal. Nyumbang lagu 3 banyak banget. Iya, pokoknya nyumbang lagu 3, nyumbang aja udah. Namanya nyumbang ya, kan terserah gue. Maksudnya kalau nyumbang ya nyumbang aja. Terus akhirnya kita nyampe di Semarang, terus kita cari hotel. Kita dapat hotelnya di belakang kayak Mall Ciputra atau mall apa terbesar di Semarang pada saat itu. Terus kita makan di Semarang nih. Lucu banget ada kejadian. Jadi udah nyampe di Semarang, terus kita makan di mall. Aku duduk kayak di food court gitu. Di sini Papi Vero, di sini aku, di sana itu kayak ada cowok ganteng. Kalau nggak salah, pokoknya dia tuh kayak pulang dari kantoran gitu. Jadi badannya fit apa segala macam, tapi pakai hem gitu loh. Tapi sama ibu-ibunya juga dia pakai kayak apa? Ya pokoknya kayak petugas-petugas kayak bank begitu. Tapi yang cowok ganteng itu menghadapnya ke kita gitu. Kita lagi makan. Terus Papi Vero gini, itu lihat ya. Aku lihat, tapi sepertinya ini baru pertama kali aku lihat ya, orang pada seberani itu. Papi Vero sama cowok ganteng itu, mereka tuh flirtingnya tuh ketahuan banget kayak gitu. Jadi kayak toilet gitu. Oh my god, itu berani banget. Aku yang hidup di Bali aja nggak sebebas itu. Maksudnya ya kalau kenalan tuh jaim-jaim gitu loh. Maksudnya kalau lewat aplikasi, dia tidak loh ya, toilet gitu. Akhirnya tiba-tiba Papi Vero berdiri, dia bilang ke toilet dulu katanya. Papi Vero ke toilet, tiba-tiba cowok itu nututin ke toilet. Oh my god, hatiku tuh udah panas, bukan panas cemburu, tapi aku panas, aku juga pengen sama cowok itu sebenarnya. Tapi kenapa sama Papi Vero? But anyway, terserah kalian mau ngapain aja di toilet, aku tidak cemburu, silahkan. Tapi sepertinya di toilet itu kayak cepet banget, kayak tiba-tiba udah balik lagi. Ternyata dapat nomor, cuma tukeran nomor doang. Akhirnya setelah itu kita kembali ke hotel. Kita kembali hotel dan aku selalu minta hotelnya itu harus yang double. Jadi Papi Vero sendiri, aku sendiri, karena Papi Vero itu suka selalu cari-cari alasan untuk pengen sama aku gitu. Kalau tidur gitu kayak ngerengek apa segala macam, aku nggak begitu terlalu nyaman. Akhirnya
tiba-tiba ada orang ketok-ketok. Kita udah di hotel nih, ya masih kayak sekitar jam 8 sorean lah. Ada orang ketok-ketok, saya bukain, ternyata cowok itu. Cowok yang tadi dari dari mall itu yang aku shock. Oh my god. Oh ya, silakan masuk, bilang gitu. Masuk, tapi dia masih kayak pakaian pakaian kerja, pakaian dinas gitu kan, gagah ya orang-orang kayak pakaian yang fit, pantatnya nonjol, terus kemudian ininya benar-benar fit. Itu benar-benar seksi menurut aku. Akhirnya dia duduk, aku bilang, "Oh my god, papi." Iya, tadi kami itu tukeran nomor handphone J, katanya. Ya udah, nggak apa-apa, it's okay. Akhirnya mereka udah duduk berdua, mereka ya peluk-pelukan, terus tiba-tiba yang satu kadang cium-cium, membuat hatiku tuh sangat terbakar banget, terbakar luar biasa. Bukan karena cemburu, tapi terbakar kalau di depan orang lagi melakukan itu tuh kayak merinding, kayak kita kepengen juga, tapi gimana caranya gitu. Akhirnya mereka sih tidak melakukan langsung di depan aku. Akhirnya ya mereka kayak cuma cium-ciuman, tapi belum kayak membuka baju sepenuhnya. Oh no, tidak bisa dibiarkan. Saya langsung buka Grindr, cetrit karena saya orang baru di kota itu. Langsung saya dapat fotonya terkonfirmasi ganteng, bla bla bla. Tinggalnya tidak jauh dari situ. Saya pesen Gojek, langsung saya cabut. Saya bilang, "Pi, saya juga mau ketemuan, saya mau ketemuan sama orang gitu." Akhirnya pada saat itu benar ya, saya udah dapat langsung terkonfirmasi karena memang cowoknya ganteng. Aku langsung ke apartemen orang itu. Saya ketemu orang itu karena memang pada saat di taksi itu keadaan saya udah membayangkan mereka di hotel lagi ngapain. Jadi udah terangsang dari di taksi itu, udah oh my god, kalau ketemu orang ini memang orangnya ganteng, udah langsung saya sikat. Akhirnya saya ketemu sama orang itu, ternyata memang terkonfirmasi memang ganteng, langsung disikat. Aku yang disikat, bukan aku yang nyikat. Sekali lagi guys, aku itu top. Tapi ketika ketemu sama orang se-cute apapun, mereka selalu pengen jadi top, dan akhirnya aku lagi-lagi jadi bottom. Man, it's okay. It's okay. Akhirnya aku melakukan itu sama dia, bla 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 bla, pak, selesai. Akhirnya aku pulang. Aku pulang ke hotel itu masih ada di situ dong. Mereka belum selesai. Bahkan ketika saya lagi buka pintu, jadi saya buka pintu, papi itu cuman pakai handuk aja. Terus dia langsung lari lagi ke bednya dia. Terus aku, ya ampun papi, ini sudah apa belum? Kalian sudah melakukan apa belum? Aku aja udah selesai, aku bilang gitu. Belum Jay, dari tadi tuh kita pemanasan, cuman ini dia bilang cowok ini tuh selalu kepikiran kamu, katanya kepengen dirangsang sama kamu, soalnya dia suka banget sama dadanya katanya. Jadi cowok itu sebenarnya dia terangsang sama dada aku, jadi katanya dia dari sana tuh sebenarnya ngincernya gue juga gitu, tapi jadi makanya mereka belum melakukan itu, menunggu saya pulang. Oh my god, jadi saya pulang di situ. Akhirnya ya di situ tuh papi tuh ngerengek terus, "Jay, sinilah Jay. Udah nggak apa-apa, kamu nggak usah sentuh-sentuhan sama papi Jay. Yang penting dia cuma suruh netein dada kamu," katanya. Hah? Ya ampun, aku udah melakukan lagi, udah capek. "Gak mau lah Pi, gak mau Pi, aku udah selesai," aku bilang gitu. "Udahlah Jay, sinilah Jay." Akhirnya aku terpancing lagi. Oke. Saya mendekati ke bed itu karena kan sempit banget bednya ya. Akhirnya itu tuh sampai benar-benar kayak merah, sakit banget. Nah nanti kalau udah akhirnya dia yang ke papi, masukinnya ke papi gitu loh. Ngerti gak sih maksudnya kayak gitu? Aku hanya disuruh ngerangsang aja gitu. Cuman saya memang karena agak sedikit suka sama dia, ya udahlah aku juga menikmati. Cuman aku di situ nggak masuk-masukan apa segala macam. Dia aja sama papi itu. Saya cuma ngerangsangin aja, saya pegangin itu kalau udah gede banget atau udah sangat tegang banget baru bisa dimasukin. Anyway, hanya kayak gitu aja. Tapi lama-kelamaan tiba-tiba kepalaku tuh digini-giniin sama papi loh. Jadi papi juga kepengen membabat habis aku juga. Jadi pas saat itu aku langsung no. Akhirnya aku langsung ke bed lagi. "Pi, jangan gitu dong," aku bilang gitu. Akhirnya mereka berdua lagi, aku diam aja. Tiba-tiba di Grindr aja centring. Oh, ada yang masuk. Aku juga pada saat itu nggak puas. Bukan nggak puas sih, memang kalau misalkan saya jadi bot pada saat di apartemen itu, aku kan nggak puas, aku pengennya jadi top kan. Akhirnya tiba-tiba ada cowok dengan muka eksotis. Ini tidak putih tapi eksotis, dan itu kayak ganteng tapi eksotis. Dia ternyata penonton Bloodku. Dia tuh kayak ngefans banget, kayak kepengen banget ketemu pada saat itu. Bukan so ganteng, tapi dia yang ngaku begitu. Dia bilang, "Ini Cina Jawa," karena di Blood itu kan namaku Cina Jawa. "Ini kan Cina Jawa beneran lagi di Semarang," katanya. "Oh iya bener," katanya. "Ya udah Kak, pengen ketemu banget dong Kak, pengen ketemu." Ya udah, karena sepertinya cowok itu ganteng banget, makanya aku undang dia ke situ. Akhirnya aku undanglah dia ke situ.
Saya buka pintu, tinggi gagah besar, dan itu benar-benar udah berondong-berondong kayak coklat gitu, pokoknya berondong gitu. Masuk, terus duduk di kasurku, terus aku bilang, dia kaget karena dia melihat 2 orang sudah tidak pakai baju kan lagi sebelahnya. Ya ampun habis. Jangan lupa ditunggu episode berikutnya ya.